Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Amolongu, Nimo Witimi. Kami atas nama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika menyampaikan terima kasih karena pada hari ini, hari ke-96, rekan-rekan pers masih bersama-sama dengan kami. Pada kesempatan yang baik ini, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, khususnya untuk bidang kesehatan, kami akan menyampaikan perkembangan terakhir dalam 24 jam kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika. Pada hari ini, dari Rumah Sakit Tembagapura melaporkan ada 3 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh, sehingga jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Mimika yang sudah dinyatakan sembuh berjumlah 308 orang. Namun, selain ada 3 pasien yang dinyatakan sembuh, dari Rumah Sakit Tembagapura menemukan ada 5 OTG yang terkonfirmasi, 15 OTG yang terkonfirmasi PCR positif atau terinfeksi COVID-19. 15 orang ini tentu saja menambah jumlah kasus kumulatif COVID-19 sehingga naik menjadi 389 orang. Dan dalam 24 jam terakhir terdapat 75 kasus yang sampai saat ini masih ditangani di 2 rumah sakit, yaitu 37 pasien COVID-19 yang sedang dirawat atau diisolasi oleh tim medis di RSUD Mimika, dan 38 pasien COVID-19 yang saat ini masih ditangani oleh tim medis di Rumah Sakit Tembagapura. Kalau kita lihat bahwa OTG yang dinyatakan positif ini merupakan OTG-OTG yang statusnya ditetapkan setelah dilakukan tes cepat antibodi atau rapid test antibodi, mereka positif. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan konfirmasi real-time PCR, ternyata 15 orang ini positif. 15 orang positif ini dari jumlah spesimen yang diperiksa di Klinik Kuala Kencana milik PT Freeport Indonesia sebanyak 84 spesimen dan 15 spesimen yang dinyatakan positif. Rekan-rekan sekalian, kita bersyukur dan berterima kasih bahwa dalam 24 jam terakhir tidak dilaporkan kasus pasien COVID-19 yang sedang dirawat dilaporkan meninggal dunia. Jadi secara kumulatif jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia itu jumlah masih tetap, yaitu 6 orang. Di hari ini juga tidak dilaporkan adanya orang yang ditetapkan statusnya sebagai pasien dalam pengawasan. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan sampai malam ini berjumlah 14 orang dan 9 diantaranya itu sedang diisolasi di rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Mitra Masyarakat sedang menangani 4 orang PDP dan Rumah Sakit Tembagapura sedang menangani 5 orang PDP. Selain PDP, ada orang dalam pemantauan atau yang kita kenal dengan ODP. Hari ini tidak ditemukan adanya ODP baru, namun kita bersyukur dan berterima kasih sebanyak 8 orang ODP di hari ini dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pemantauan. Dan ODP yang masih diisolasi di rumah sakit ada berjumlah 1 orang, yaitu di Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Perlu diketahui oleh rekan-rekan pers bahwa secara kumulatif ODP
saat ini ada di Mimika yang masih dalam pemantauan berjumlah 567 orang. Begitu pula dengan OTG. OTG di hari ini berjumlah 1.245 orang. Dan ini masih dalam pemantauan. 1.245 orang ini setelah di hari ini ditetapkan ada 23 OTG baru, yaitu dari Rumah Sakit Tembagapura ada 13 orang, dari Puskesmas Pasar Sentral ada 6 orang, dan dari hasil penjaringan kasus atau orang yang diduga COVID, pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyelidikan epidemiologi pada pos-pos saat pelaksanaan pembatasan sosial di masa adaptasi gaya hidup baru itu ada 4 orang. Dan perlu kami laporkan bahwa dari 547 ODP dan juga 1.245 OTG, ini kami dalam minggu ini akan melakukan verifikasi untuk melihat berapa banyak jumlah OTG yang masih aktif dalam pemantauan. Karena hampir sebagian besar dari jumlah ini sebenarnya itu sudah dinyatakan sembuh atau selesai dalam masa pemantauan. Rekan-rekan pers, di hari ini sebagaimana tadi kami sampaikan, jumlah spesimen yang sudah diperiksa secara kumulatif berjumlah 3.501 spesimen. Dan dari antara 3.501 spesimen, kita bisa melihat bahwa 389 spesimen yang dinyatakan positif, sementara sisa spesimen yaitu 3.043 spesimen yang dinyatakan negatif. Kami masih menunggu lebih kurang 69 spesimen yang nanti akan dilaporkan di besok hari. Apakah nanti ada penemuan kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir atau tidak ada. Demikian pula jumlah pasien COVID-19 dengan tes untuk mengecek apakah masih dalam perawatan atau sudah bisa dinyatakan sembuh, nanti besok akan kami sampaikan. Rekan-rekan pers sekalian, perlu kami sampaikan juga bahwa jumlah orang yang telah mengikuti tes cepat antibodi atau rapid test sampai saat ini berjumlah 13.004 orang. Dari 13.004 orang ternyata 1.731 orang yang dinyatakan positif dengan rapid test atau reaktif atau setara dengan 13,31%. Kalau dari angka 13.004 orang yang diperiksa dengan rapid test, khususnya pada pelaksanaan pembatasan sosial, diperketat, diperluas di masa adaptasi gaya hidup baru, kita sudah melakukan pemeriksaan sampai dengan hari ini 28 Juni 2020, mulai dari tanggal 23 Juni lalu, jumlah orang yang sudah diperiksa sebanyak 988 orang, dengan jumlah rapid test positif sebanyak 81 atau 8,20%. Angka ini kalau kami lihat di dalam 5 hari terakhir ini meningkat dibandingkan pada saat PSBB masa new normal. Oleh karena itu, ini kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Mimika bahwa kita hari ini tidak dalam keadaan normal, tetapi kita harus ada dalam atau kita berada dalam masa adaptasi new normal. Kami pada malam hari ini coba menghitung setelah ada penambahan kasus baru dalam 24 jam terakhir yang berjumlah, ternyata
angka reproduksi efektif di Mimika, di mana pada hari ke-85, yaitu minggu lalu, itu ada di 0,7. Kemudian dalam 4 hari terakhir kemarin, itu menyentuh 0,3. Tetapi di hari ini, atau dalam 24 jam terakhir, menyentuh di angka 0,68. Tinggal beberapa hari lagi, yaitu tepatnya nanti di tanggal 2 Juli, kita akan mengevaluasi. Kalau misalnya angka reproduksi efektif COVID-19 yang digunakan sebagai salah satu indikator, apakah Mimika sudah bisa melaksanakan new normal, adalah ketika angka reproduksi efektif itu harus di bawah 1 atau kurang dari 1. Tetapi kalau angka reproduksi efektif masih di atas 1, sebagaimana laju percepatan kasus, maka ada kemungkinan masa perpanjangan untuk pembatasan sosial diperketat diperluas ini akan bisa diperpanjang. Apalagi kalau kita lihat para pelaku perjalanan yang saat ini datang dari wilayah-wilayah transmisi lokal, zona-zona merah, bahkan zona-zona hitam, itu sudah mulai berdatangan. Oleh karena itu, sampai saat ini kami tetap menghimbau kepada warga masyarakat untuk bagaimana kita bisa beradaptasi dalam situasi gaya hidup baru ini, yaitu dengan tetap tinggal di rumah. Jika keluar rumah, maka gunakanlah masker. Sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, baik jarak fisik antara orang dengan orang, ataupun jarak fisik antara kita dan kelompok orang. Nah, kami pikir di hari ini, semua tempat-tempat ibadah sudah mulai buka. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan-pimpinan gereja, pimpinan-pimpinan masjid, dan tempat-tempat ibadah yang lain yang sudah boleh melaksanakan protokol kesehatan. Kami masih akan tetap melakukan promosi kesehatan terkait dengan penerapan protokol kesehatan di masa new normal nanti. Oleh karena itu, kami sangat berharap kerjasama yang baik dari seluruh warga masyarakat dan juga komponen masyarakat lainnya di Kabupaten Mimika, supaya betul-betul kita bisa mengendalikan, kita bisa menurunkan dan mempertahankan kasus COVID-19, yaitu dengan menjaga angka reproduksi efektif tidak lebih dari 1. Iya, terkait dengan penambahan 15 kasus di Tembagapura, jadi ternyata kami sudah menerima laporan dari tim penyelidikan epidemiologi di wilayah PT Freeport Indonesia, yaitu satu kasus merupakan hasil tracing kontak dengan kasus sebelumnya, jadi kontak erat resiko tinggi. Sedangkan ada 10 kasus merupakan para karyawan yang hendak akan melakukan perjalanan keluar Kabupaten Mimika. Dan 4 kasus lainnya adalah para karyawan dari Timika yang akan kembali bekerja di wilayah Tembagapura. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol atau tata laksana penjaringan kasus, yaitu deteksi. Mereka dilakukan rapid test, ternyata positif. Setelah itu dilakukan pemeriksaan konfirmasi dengan real time PCR, ternyata terkonfirmasi positif COVID-19. Langkah apa yang dilakukan? Tentu saja bagi 11 orang yang ada di wilayah Tembagapura langsung diisolasi dan tidak diizinkan 10 orang yang hendak melakukan perjalanan keluar Timika, tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan dan melakukan isolasi di tempat yang sudah disiapkan. Sementara 4 orang yang akan
ke Tembagapura, mereka dari Timika dilakukan isolasi mandiri. Kami membangun jejaring dengan tim di PT Freeport Indonesia, baik itu tim di rumah sakit maupun tim public health-nya, dan tim public health mengirimkan data-data ke kami untuk kami melakukan tracing kepada keluarga di mana 4 orang karyawan ini juga tinggal. Dari tracing itu tentu saja kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, terutama melakukan penggalian informasi terkait riwayat kontak dengan kasus, dan setelah itu akan dirujuk untuk melakukan swab, baik itu bisa di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika ataupun nanti di Klinik Bola Kencana. Itu secara teknis. Tetapi langkah-langkah yang akan kami lakukan di besok hari adalah tetap melakukan tracing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kasus malaria pada pasien COVID-19. Sampai hari ini kami memang belum pernah mengkonfirmasi kepada tim medis apakah mereka yang sedang diisolasi dan dinyatakan sebagai pasien COVID-19, berapa banyak yang pernah terserang malaria atau belum, sehingga mungkin nanti di besok hari kami akan menyampaikan informasi ini kepada rekan-rekan pers. Intinya adalah tersisa beberapa hari hingga tanggal 2 Juli. Kalau di tanggal 2 Juli, angka reproduksi efektif kita di bawah 0, maka kita sudah bisa masuk ke masa new normal. Berarti PSBB tidak perlu lagi dilakukan, berarti setiap orang yang melakukan perjalanan keluar rumah wajib menggunakan masker, kemudian tetap menjaga jarak dan mencuci tangan. Ada 2 hal yang harus dilakukan pada masa new normal. Yang pertama, khusus untuk bidang kesehatan, baik kesehatan masyarakat maupun layanan di rumah-rumah sakit rujukan. Yang pertama adalah meningkatkan sistem surveillance dan juga deteksi serta lacak atau tracing. Yang berikut adalah bagaimana penerapan protokol kesehatan sesuai dengan regulasi daerah. Kalau pada sektor kesehatan, maka kami akan tetap melakukan pencarian kontak melalui surveillance dan perluasan deteksi kasus, serta melakukan pengamatan untuk isolasi mandiri. Kami di Dinas Kesehatan sudah memiliki protokol untuk bagaimana melakukan pengawasan isolasi mandiri, seperti atau kami mengadop dari pengawasan untuk pasien TB MDR, dan dengan pendekatan testingnya mengadop dari testing HIV. Itu yang pertama. Jadi kami tetap melakukan protokol tata laksana COVID-19 untuk sektor kesehatan, sementara untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di masyarakat, maka sudah pasti pemerintah daerah akan mengeluarkan regulasi dengan peraturan daerah ataukah dengan ataupun dengan surat edaran untuk menertibkan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan protokol kesehatan di masa new normal. Tinggal beberapa hari ini kami berharap angka reproduksi efektif harus di bawah 1. Kita sudah melewati 4 tahapan masa pembatasan sosial. Dan tanggal 2 Juli adalah pembatasan sosial yang terakhir. Di hampir 2 minggu terakhir ini, kasus kita itu sangat stabil. Angka yang positif dari jumlah spesimen ini kan tidak lebih dari 9%, kecuali dalam 24 jam terakhir ini. Nah, nanti kita akan lihat di besok hari. Tetapi idealnya adalah menemukan kasus yang lebih banyak, rata-rata 45-50 kasus per hari,
Itu target kami. Tetapi fakta dari rata-rata 100 spesimen yang diperiksa setiap minggunya, itu ternyata bermain di angka sekitar 9-10%. Nah, kecuali di malam hari ini atau dalam 24 jam terakhir. Nanti kita bisa lihat dalam 2-3 hari ke depan atau sampai hari Kamis. Jadi lebih kurang 4 hari ke depan. Saya sangat yakin kasus COVID-19 di tanggal 2 Juli itu pasti akan turun dan angka reproduksi kita saya prediksi ada di bawah 0. Maaf, ada di bawah 1, jadi paling 0,0% sehingga kita sudah bisa masuk ke masa new normal. Dan tentu saja meskipun masuk ke masa new normal, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa khusus untuk bidang kesehatan, kami tidak berhenti untuk bekerja. Kami akan masih tetap bekerja dengan 3 prinsip pendekatan, yaitu deteksi, tracing, dan isolasi, ini masih akan tetap dilakukan. Sampai saat ini pun kami tetap mencoba untuk bagaimana menormalkan penanganan COVID-19 supaya bisa terpadu, bisa berkesinambungan dengan penyakit-penyakit lain yang ada di puskesmas maupun yang ada di rumah sakit.